Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian. Saya Delva Sri Astuti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam ke Nusantara dan Bumi Lantang Kuning serta eksistensi Wali Songo di Tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Dadah. Nah, yang pertama kita memasuki materi tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Bapak Sejarah Herodotus, yang mana sejarah ialah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Yang kedua ada dari Aristoteles, yang mana sejarah yaitu sistem mengelola ke dalam penelitian suatu yang pernah terjadi, yang disusun secara teratur, tersusun dan berbentuk kronologi. Ada Ibnu Khaldun, yang mana sejarah yaitu catatan masyarakat terdahulu tentang masyarakat umum atau peradaban manusia yang terjadi dari watak atau sifat masyarakat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa abadi, unik, dan penting. Usul masuknya Islam di Nusantara. Risalah Islam dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kematian Rasulullah SAW, kerajaan Islam berkembang hingga Samudra Atlantik dan Asia Tengah di timur. Namun kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Turki Seljuk, dan Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal, India, dan Kesultanan Melaka telah menjadikan kerajaan yang besar di dunia. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat, dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam, terutama pada zaman emas Islam, karena banyak kerajaan Islam yang menjadikan dirinya sekolah. Di abad ke-18 dan 19 Masehi, banyak daerah Islam jatuh ke tangan Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama, kerajaan Ottoman yaitu Kekaisaran Islam terakhir tumbang. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutra. Kebanyakan bangsa Arab merupakan penyembah berhala dan sebagian merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah adalah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karena terdapat berhala-berhala mereka dan telaga Zam-Zam, dan yang paling penting seperti Ka'bah, dan didirikan Nabi Ibrahim berserta Ismail. Agama Islam pertama kali masuk di Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Tokoh penyebar Islam dalam Indonesia adalah Wali Songo, antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, atau disebut juga Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah ke Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri ini sambil berdakwah. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama kali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh, kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Dari Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 Hijriah atau 1292 Masehi, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuta, pengembara Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, menuliskan bahwa di Aceh telah terdapat
mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan fatwa dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa. Adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa, berupa komplek makam Islam yang salah satunya diantara adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam dari perdagangan Arab. Yang ketiga ada teori masuk dan penyebaran Islam. Menurut para ahli sejarah, masuk dan penyebaran Islam di Indonesia terdapat ada 3 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Saudi, dan teori Cina. Nah, yang pertama ada menurut teori dari Gujarat. Islam masuk wilayah Indonesia dari anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Menurut Snokharje, Islam masuk dari daerah Dokon di India berdasarkan fenomena sosial bahwa ajaran tasawuf yang dipraktekkan oleh orang-orang muslim di India bagian selatan mirip dengan ajaran Islam di Indonesia, termasuk munculnya Syiah di daerah Sumatera dan Jawa. Dugaan itu juga muncul dari di daerah India. Nah, yang kedua ada dari teori Saudi. Pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1111 atau abad ke-12 Masehi. Pada saat itu orang-orang di Aceh dari Sumatera bagian barat laut memeluk Islam atas ajakan seorang kebangsaan Arab asli. Kemudian setelah masuknya Islam, mereka mendakwahkan Islam khususnya di daerah tersebut. Ketiga, menurut teori Cina, teori yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Madinah. Menurut teori ini bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 7 atau 8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Ekspedisi Islam ke Indonesia dibawa langsung dari para pedagang Arab sejak awal abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini adalah yang paling kuat diterima pada sejarawan masa kini. Yang keempat, cara-cara Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia dan penyebaran kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu ada saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, pendidikan, kesenian, dan saluran politik. Nah, di sini yang pertama ada perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara Indonesia. Di samping mencari keuntungan duniawi, juga mereka mencari keuntungan rohani, yaitu menyiarkan Islam. Artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Kedua, ada perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam ini berarti membentuk masyarakat muslim. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Yang keempat ada pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu mendirikan pondok-pondok pesantren, merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dan berbagai-bagai kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu
maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai, dan menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai yang mengajarkan, semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi. Ada kesenian. Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada masjid-masjid kuno, Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihatkan pertunjukan tersebut. Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam. Terakhir ada politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat akan mengikuti jejak raja-rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah-daerah ini. Nah, selanjutnya masuknya Islam ke bumi Lancang Kuning. Yang pertama, Islam masuk ke Riau. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Riau, tidak ada seorang pun dari penduduk Riau yang memegang agama tauhid. Agama penduduk Islam adalah animisme yang percaya roh nenek moyang dan para leluhur. Kemudian menyusul para sebagian penduduk mereka yang beragama Buddha dan sekalian berkembang menjadi Hindu Buddha. Masuk Riau dibatasi kepada beberapa daerah, yaitu Kuntu, Kampar, Rokan, Kuantan, Indragiri Hilir, dan Tapung. Menurut sejarah Riau, Kuntu Kampar adalah daerah pertama-tama di Riau daratan yang berhubungan dengan orang Islam atau pedagang. Hal ini dimungkinkan karena sejak zaman Bahari, daerah ini telah berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari negeri Cina, India, dan Arab Persia. Hubungan tersebut didasarkan oleh kepentingan perdagangan karena daerah lembah Sungai Kampar kanan kiri merupakan daerah penghasil lada terpenting di dunia dalam periode 500 sampai dengan 1040 Masehi. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau daerah Kuntu Kampar yang mula-mula dimasuki agama Islam berdasarkan perjalanan para penyiar agama Islam yang diakting sebagai pedagang itu, maka kemungkinan pada abad pertama Hijriah atau ke abad ke-7 Masehi, agama Islam itu mungkin telah sampai di Riau. Sebagaimana disimpulkan oleh seminar masuknya Islam ke Nusantara di Aceh tahun 1080. Meskipun Islam telah masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi di Riau, namun penganut agama Islam masih terbatas di lingkungan para perdagangan dan penduduk di kota pesisir pantai tersebut. Hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh agama Buddha yang merupakan agama negara dan kerajaan Sriwijaya waktu itu. Dari Kuntu, Islam diperkirakan menyebarkan ke Rokan dalam tahun 738 atau 1349 saat mereka datang ke daerah ini. Rokan sudah memiliki kehidupan bermasyarakat yang teratur, dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan sebagai primus inter pares bernama Raja Said. Masuknya pelarian Muslim dari Kuntu berdasarkan membawa pengikut-pengikut Raja Said memeluk Islam. Dan bahkan Raja Said sendiri akhirnya menjadi penganut Islam yang baik. Di samping itu terdapat pendapat-pendapat lainnya. Ada yang menyatakan Islam di Rokan berasal dari 5 kota, Bangkinang, Kuok, Solo, Rumbio, dan Air Tiris yang terletak di tepi Sungai Kampar kanan. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Rokan datang dari Aceh, Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14. Kerajaan Pasai inilah yang kemudian mensponsori berdirinya Kerajaan Rokan yang bernama Kerajaan Puntodar Al-Salam yang dalam perkembangannya sejajar dengan Kerajaan Aceh Darul Salam. Akan tetapi, dalam abad ke-14 itu juga Puntodar Al-Salam diserang Majapahit. Baru pada abad ke-16, terutama melalui tokoh Syekh Burhanuddin, diintensifkan kembali Syekh
Baharudin bukan hanya sebagai mubalik tetapi juga bertindak sebagai guru. Dari Kunto Kampar dan Kunto Dar al-Salam, Islam menyebar ke Kuantan dan Indragiri. Di dalam ulama yang berjasa menyebarkan Islam ke daerah ini adalah Syekh Baharudin Al-Kamil, wafat 610 atau 1214. Islamisasi dilakukan Syekh ini sampai ke Kuantan. Terus ke hilirnya Muara Indragiri seperti Sapat dan Pribiraja. Di sini ada sejarah kerajaan Islam Riau dan pengaruh bagi penyebaran Islam. Salah satu bentuk bukti-bukti penyebaran dan perkembangan agama Islam di Riau adalah dengan mengetahui beberapa sejarah penting tentang kerajaan Islam di Riau. Yang pertama ada Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga adalah kerajaan Islam yang terpusat Kepulauan Lingga yang merupakan pecahan dari Kesultanan Johor. Kesultanan ini dibentuk berdasarkan perjanjian antara Britania Raya dan Belanda pada tahun 1824 dengan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah sebagai sultan pertamanya. Kesultanan ini dihapuskan oleh pemerintah. Wilayah Kesultanan Riau Lingga mencakup Provinsi Kepulauan Riau modern, tapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kesultanan Siak yang sebelumnya sudah memisahkan diri dari Johor Riau. Kesultanan ini memiliki peran penting dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa Kesultanan ini bahasa Melayu menjadi bahasa standar dan sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia. Riau Lingga pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Malaka dan kemudian Kesultanan Johor Riau. Pada 1811 Sultan Mahmud Shah ketiga mangkat. Ketika itu putra tertua Tengku Husain sedang melangsungkan pernikahan di Pahang. Menurut adat istana, seorang pangeran raja hanya bisa menjadi sultan sekiranya dia berada di samping sultan ketika mangkat. Dalam sengketa yang timbul, Britania mendukung putra tertua Husain, sedangkan Belanda mendukung adik tirinya Abdul Rahman. Traktat London pada 1824 menjadi Kesultanan Johor menjadi dua. Ada Johor berada di bawah pengaruh Britania, sedangkan Riau Lingga berada di bawah pengaruh Belanda. Abdul Rahman ditabalkan menjadi Raja Riau Lingga dengan gelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Kepulauan Lingga. Sultan Hussein yang didukung Britania pada awal beribu kota di Singapura. Namun kemudian anaknya Sultan Ali menyerahkan kekuasaannya pada Tumenggung Johor yang kemudian mendirikan Johor modern pada tanggal 7 Oktober 1857. Pemerintah Hindia Belanda memakzulkan Sultan Mahmud IV dari tahtanya. Pada saat itu Sultan sedang berada di Singapura. Sebagai penggantinya diangkat pamannya yang menjadi raja dengan gelar Sultan Sulaiman II, Badarul Alam Shah. Jabatan Raja Muda yang dipertuan muda yang biasanya dipegang oleh bangsawan keturunan Bugis disatukan dengan jabatan Raja oleh Sultan Abdul Rahman II Muazzam pada 1899. Karena tidak ingin menandatangani kontrak yang membatasi kekuasaan Sultan Abdul Rahman II meninggalkan Pulau Penyengat dan hijrah ke Singapura, pemerintah Hindia Belanda memakzulkan Sultan Abdul Rahman II in absentia 3 Februari 1911 dan resmi memerintah langsung pada tahun 1913. Daik Lingga. Daik Lingga, Daik atau bekas pusat kerajaan Riau Lingga. Daik dahulunya hampir selama 100 tahun menjadi pusat kerajaan Riau Lingga, sekarang menjadi ibu kota Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau. Kota Daik yang terletak di Sungai Daik hanya dapat dilalui perahu atau kapal motor di waktu air pasang. Kalau air surut, Sungai Daik mengering dan tak dapat dilalui. Perhubungan lainnya adalah melalui jalan darat di desa Resun di Sungai Resun. Dari sana melalui sungai itu terus ke Muara Pancur yang terletak di pantai utara Pulau Lingga berseberangan dengan Senayang. Selama 100 tahun Daik menjadi pusat kerajaan, tentulah terdapat berbagai peninggalan sejarah dan sebagainya.
raja-raja kerajaan di Riau Lingga yang memerintah kerajaan selama periode pusat kerajaan Daik Lingga, yaitu Sultan Abdurrahman Syah pada tahun 1812 sampai dengan 1832. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Syah dari tahun 1832 sampai dengan 1841. Ada lagi Sultan Mahmud Muzaffar Syah dari tahun 1841 sampai dengan 1857. Ada selanjutnya Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II dari tahun 1857 sampai dengan 1883, dan yang terakhir ada Sultan Abdurrahman Muazzam Syah dari tahun 1883 sampai dengan 1911. Terakhir ada Kerajaan Indragiri. Indragiri berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu Indra yang berarti mahligai dan giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri, sehingga kata Indragiri diartikan sebagai kerajaan negeri mahligai. Kerajaan Indragiri yang diperintah oleh kerajaan Malaka pada masa Raja Iskandar yang bergelar Narasinga I. Pada generasi raja yang keempat, barulah Istana Kesultanan Indragiri didirikan oleh Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Jahanzirullah fil Alamin bergelar Narasinga II. Beristirikan Putri Dang Purnama, bersamaan didirikan rumah tinggal di Kampung Dagang. Eksistensi Wali Songo di Tanah Jawa. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Secara harfiah, wali diartikan wakil, sedangkan Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Mereka melakukan dakwah ke masyarakat di Tanah Jawa dengan cara berbeda-beda dan tersebar di berbagai daerah. Berikut yang merupakan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok ke masyarakat untuk mengambil hati. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajar agama Islam. Banyak sumber jika Sunan Gresik berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Karomah Sunan Gresik. Kelebihan atau karomah yang dimiliki oleh Sunan Gresik adalah mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menggunakan obat-obatan herbal. Beliau menyembuhkan keluhan penyakit penduduk di wilayah dakwahnya. Keahlian beliau dalam mencari dedaunan dan akar-akaran di sekitar yang bisa digunakan sebagai obat herbal sangatlah mumpuni, sambil berdagang, sambil dakwah, dan tidak lupa membantu sesama. Dan karya Sunan Gresik. Yang pertama yaitu Sumur Pasucuan. Sumur ini berada di dalam kompleks Masjid Pasucuan, yang mana banyak mitos yang beredar bahwa air dalam sumur ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, entah mitos atau kenyataan. Yang kedua, Masjid Pasucian. Dan yang ketiga, Batu Arsenik Raksasa. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Dia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak. Kisah Sunan Ampel dan karomahnya. Dalam naskah-naskah kuno yang telah diterjemahkan, Sunan Ampel juga disebut memiliki kesaktian yang dalam Islam dikenal dengan nama karomah. Salah satu karomah Sunan Ampel adalah menghadirkan Mbah Soleh yang telah meninggal. Peninggalan dan karya Sunan Ampel. Yang pertama, Masjid Sunan Ampel. Letaknya di ibu kota Jawa Timur, yakni Surabaya, yang mana jadi satu dengan kompleks makam Sunan Ampel. Alamat lengkapnya adalah di Jalan Ampel Suci nomor 45, Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Yang ketiga, Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel yang letaknya di sebelah barat masjid. Yang keempat, Pesantren Sunan Ampel. Pesantren ini dibangun bersama dengan pembangunan masjid, jadi lokasinya nggak jauh dari kompleks masjid. Yang kelima, sumur. Air dalam sumur ini dipercaya mirip dengan air Zam-Zam yang ada di Tanah Suci. Yang keenam, Kampung Arab. Yang ketujuh, Nazir. Peninggalan yang satu ini bisa dibilang unik karena berupa pengurus masjid di Ampel, di mana perkumpulan belum lama dibentuk, yakni mulai tahun 1970. Tugas Nazir ini adalah mengurusi semua hal tentang situs sejarah Islam ini, sehingga bukan hanya masjid saja, melainkan juga makam Sunan Ampel.
almarhum Kiai Haji Muhammad bin Yusuf menjadi nazir pertama untuk Masjid Ampel ini. Karomah Sunan Giri. Yang pertama yaitu mengubah pasir menjadi barang dagangan. Yang kedua, adu kesaktian dengan Begawan Minto Semeru. Dalam adu kesaktian itu terjadi 4 pertarungan, diantaranya adalah merubah angsa menjadi seekor naga, tempayang melayang-layang di udara, adu kesaktian jubah dan ikat kepala, menumpuk ribuan telur. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. Dan setelah beberapa bulan menjadi santri, akhirnya dia kembali ke padepokannya di Gunung Lawu dan murid-muridnya diajak masuk Islam. Peninggalan dan karya Sunan Giri. Yang pertama yaitu Museum Giri. Letak museum ini adalah di Gresik, Jawa Timur dengan bangunan yang sudah 2 lantai. Yang kedua, Makam Sunan Giri. Makam Sunan Giri ini terletak di puncak Bukit Giri. Kalian yang ingin berziarah ke sana harus melalui perjuangan naik bukit ya, tapi nggak jauh kok. Yang ketiga yaitu pohon mengkudu. Konon buah mengkudu tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Para peziarah akan membawa buah tersebut pulang untuk dinikmati di rumah, tentunya dengan niat mendapatkan berkah dan manfaat dari buah mengkudu Sunan Giri ini. Yang keempat, pesantren Giri Kedaton. Pesantren ini dibangun oleh Sunan Giri dengan arahan ayahnya, Syekh Maulana Ishak, dengan segenggam tanah yang dibawanya dari tanah Aceh. Yang kelima, Masjid Sunan Giri. Letaknya di Kabupaten Gresik juga, yakni satu kompleks dengan makam Sunan Giri. Yang keenam, Pulau Pancikan. Pancikan yang berarti pijakan menjadi salah satu peninggalan Sunan Giri. Ini memang dulunya pernah dilewati oleh Sunan Giri dalam menjalankan kegiatan dakwahnya. Lokasi dari peninggalan ini adalah di Kecamatan Gresik. Yang ketujuh, kolam untuk berwudu. Pastinya peninggalan ini berada dalam satu kompleks Masjid Sunan Giri yang dulunya memang dipakai untuk berwudu keluarga Sunan Giri. Yang kedelapan, Batu Giwang. Medan yang nggak semulus jalanan di zaman modern ini membuat Sunan Giri tidak bisa menemukan tempat yang layak untuk menjalankan ibadah sholat. Salah satunya dengan keterbatasan yang dimiliki adalah dengan menggunakan batu besar yang permukaannya pipih untuk sholat. Yang kesembilan, telaga. Ada 3 macam telaga yang menjadi peninggalan Sunan Giri, yakni Telaga Pati, Telaga Pegat, dan Telaga Sumber. Telaga Pati ini berlokasi di desa Kelangonan, Gresik, dan Telaga Sumber berada di desa Kembangan. Untuk Telaga Pegat ini berada di desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Yang ke-10, Pertapaan Sunan Giri. Pertapa biasanya di atas gunung dan memang benar, karena Sunan Giri ini pun juga bertapa di atas gunung Batang yang ada di Kelurahan Gulomantung, Gresik. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Karomah Sunan Bonang yang pertama yaitu mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Yang kedua, Sunan Bonang didatangi Brahmana dari India. Yang ketiga, mengubah aliran sungai Brantas. Yang keempat, mengalahkan tokoh buta, Lokaya, dan Nyai Pluncing. Dan yang kelima, anak ayam menang melawan ayam jago dalam sambung ayam. Peninggalan dan karya Sunan Bonang. Yang pertama, Masjid Astana Bonang. Masjid ini dibangun oleh Sunan Bonang yang lokasinya jadi satu dengan kompleks makam Sunan Bonang. Yang kedua, makam Sunan Bonang. Antara Masjid Astana Bonang dan makam Sunan Bonang ini berada dalam satu kompleks. Letak makam tepatnya di utaranya masjid. Yang ketiga, pendopo. Lokasi dari peninggalan Sunan Bonang ini adalah di dalam kompleks makam, di mana bangunan memang mirip pendopo atau balai-balai yang dulunya sering dipakai oleh Sunan Bonang untuk dakwah dan berdiskusi. Yang keempat, benda-benda antik. Di dalam pendopo, kalian akan menjumpai beberapa benda antik. Di antaranya adalah peti batu, tempayan, yoni, dan juga pipisan. Semuanya pernah digunakan oleh Sunan Bonang. Yang kelima, persujudan Sunan Bonang. Peninggalan ini adalah berupa tempat petilasan Sunan Bonang yang pernah dipakainya untuk sholat, disebut petilasan persujudan Sunan Bonang. Lokasinya adalah di Bukit Watu Layar, Lasem. Yang keenam, ilmu tasawuf. Tasawuf menjadi cabang ilmu Islam yang paling didalami oleh Sunan Bonang.
Di antaranya adalah Suluk Gentur, Suluk Kaderesan, Suluk Ujil, Suluk Jebeng, Suluk Wasiat, Suluk Regol, Suluk Sunan Bonang, Suluk Khaliafah, Gita Suluk Bali, Gita Suluk Linglung, Gita Suluk Latri, dan Gita Suluk Ing Eueuh. Yang ketujuh, gamelan. Bentuk gamelannya seperti gong, tetapi bentuknya lebih kecil. Yang kedelapan, kenduri. Yang kesembilan, Nagu Tombo Ati. Yang kesepuluh, wayang. Yang ke-11, kitab Tandihul Gofilin. Yang ke-12, karya puisi. Salah satu buku yang berjudul Hetbot Pan Bonang. Yang ke-13 yaitu Grebek Maulid dan Sekaten. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Dia mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung kerajaan Demak. Karomah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini bisa memanggil hewan, utamanya burung yang sedang asik terbang, untuk diberi makan. Caranya adalah beliau berdoa agar ada hewan atau burung yang menghakiminya, dan hal tersebut terjadi. Burung-burung langsung mendatangi Sunan Derajat dan kemudian diberi makan. Barulah kemudian burung-burung itu terbang kembali. Peninggalan dan karya Sunan Derajat. Yang pertama yaitu Tembang Jawa. Tembang Pangkor adalah salah satu karya Sunan Derajat yang menjadi peninggalan penting yang sampai kini dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Jawa sebagai salah satu tembang Macapat. Yang kedua, Surau Banjaranyar. Ini adalah tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Sunan Derajat, di mana letaknya yaitu di Banjaranyar yang awalnya bernama Desa Jelak. Yang ketiga, Masjid Sunan Derajat. Lokasi dari masjid ini adalah satu kompleks dengan makam Sunan Derajat. Yang keempat, Museum Sunan Derajat. Museum Sunan Derajat ini dibangun tepat di sebelah timur dari makam Sunan Derajat. Yang kelima, Singo Mengkok. Ini adalah nama set gamelan peninggalan Sunan Derajat yang tersimpan rapi, terawat, dan lengkap di dalamnya Museum Sunan Derajat yang lokasinya jadi satu dengan makam Sunan Derajat. Yang keenam, Makam Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat ini berada di perbukitan Paciran yang disebut Dalam Duwu. Karomah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Karomah Sunan Kalijaga diantaranya, yang pertama, Sunan Kalijaga memiliki ilmu malih rupa. Yang kedua, Sunan Kalijaga adalah penunggu kali. Yang ketiga, Sunan Kalijaga menyamar sebagai penjual rumput. Yang keempat, Sunan Kalijaga dapat menghidupkan ayam tukung. Yang kelima, Sunan Kalijaga dapat menghidupkan ikan yang tinggal tulang. Yang keenam, Sunan Kalijaga dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga memiliki baju takwa peninggalan Rasulullah. Dan yang kedelapan, Sunan Kalijaga dapat merubah biji besi menjadi sebesar gunung. Peninggalan dan karya Sunan Kalijaga. Yang pertama, keris Kiai Carubuk. Yang kedua, Batu Bobot. Yang ketiga, Api Abadi Marapen. Yang keempat, Sumur Jalatunda. Letaknya tidak jauh dari makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Terdapat sebuah sumber air yang dikenal sebagai Sumur Jalatunda. Dan yang kelima, Rompi Ontokusumo. Yang ketujuh, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwahnya sama yang dipakai Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Karomah Sunan Muria. Kelebihan yang dimiliki oleh Sunan Muria adalah memiliki fisik yang super kuat. Bayangkan saja, hampir setiap hari beliau naik turun gunung yang tingginya 750 mdpl untuk berdakwah. Orang yang tinggal di pegunungan saja nggak akan kuat melakukannya setiap hari dengan berjalan kaki. Karomah inilah yang mendukung tujuan Sunan Muria dalam mengajarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria, Kudus, Juwana, dan daerah Tayu. Peninggalan dan karya Sunan Muria. Yang pertama, Masjid Sunan Muria. Letaknya di Kudus sama dengan Masjid Menara Kudus, tapi beda lokasi, yakni tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua, Pelana Kuda. Yang ketiga, Tembang Jawa. Ada dua tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Muria, yakni Kinanti dan Sinom. Yang keempat, makam.
Sebuah bukti akan perjuangan Sunan Muria untuk selalu diingat adalah dengan menziarahi makam beliau yang menjadi satu kompleks dengan Masjid Sunan Muria di atas Gunung Muria. Yang kelima, tanaman karomah, di mana ada beberapa tanaman yang dulunya sengaja dibudidayakan oleh Sunan Muria bersamaan dengan masyarakat sekitar. Yang pertama, pakis haji, dan yang kedua, buah parijoto. Yang keenam, situ air gentong keramat, yang ketujuh pohon keramat, dan yang kedelapan bulusan. Ini adalah nama hewannya, satu keluarga dengan kura-kura, yakni bulus, di mana bulus ini dipercaya adalah bulus jelmaan. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwahnya yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah, yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Karomah Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu dapat mengubah pohon biasa menjadi pohon emas, dan yang kedua dapat berjalan di atas air. Peninggalan dan karya Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini berada di dekat alun-alun Cirebon yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati saat masih menjabat sebagai Sultan Cirebon. Masjid ini dibangun pada tahun 1489 Masehi dan dijadikan sebagai tempat pusat untuk berdakwah bagi Sunan Gunung Jati. Yang kedua, makam Gunung Jati. Ketiga, naskah kuno. Naskah ini ditulis oleh Sunan Gunung Jati yang tersimpan di Kesultanan Cirebon. Banyak mahasiswa yang mengulik tentang naskah ini sebagai bahan kajiannya. Jumlah dari naskah-naskah kuno ini bukan hanya hitungan jari saja, melainkan ratusan. Yang keempat, barang kuno dan pusaka. Beberapa jenis barang dan pusaka yang ada adalah botol kristal yang ada 2 dan sudah berusia 500 tahun. Piring yang jumlahnya ada 9 dan diperkirakan usianya sudah 700 tahun. Piring kaligrafi yang usianya 600 tahun dan berjumlah 40 buah, serta ada guci yang usianya 700 tahun dan jumlahnya ada 2 buah. Yang kelima, gamelan. Ada seta gamelan yang menjadi salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati yang dipakainya sebagai media dakwah dulu, di mana dalam satu set gamelan tersebut ada tiga, yang yaitu gong, saron, serta boning. Dan yang terakhir yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Zakpar Sadik, yaitu dengan cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Karomah Sunan Kudus yaitu yang pertama dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah, yang kedua dibantu tikus dan tawon saat berang, dan yang ketiga beradu kesaktian dengan Ki Ageng Kudu. Peninggalan dan karya Sunan Kudus. Yang pertama, Masjid Agung Kudus yang bertempat di Kudus Kulon, yakni di Desa Kerjasan. Yang kedua, batu. Siapa sangka kalau ada salah satu peninggalan unik dari Sunan Kudus, yakni sebuah batu yang dibawanya langsung dari tanah Arab ketika beliau sedang naik haji. Yang ketiga, budaya kurban non sapi. Yang keempat, budaya mitoni. Yang kelima, kolam. Letaknya di depan Masjid Agung Kudus yang fungsinya untuk berwudu. Masuk masjid harus suci, makanya harus berwudu. Yang keenam, padasan. Yang ketujuh, cintoko. Ini adalah nama sebuah keris pusaka peninggalan Sunan Kudus yang sangat sakral penggunaannya. Yang kedelapan, tombak. Dan yang terakhir, tembang macapat.